Syukur pada Allah, Komisi HAK KWI baru saja menyelesaikan rapat pleno nasional dari tanggal 25 sampai 27. Kita dalam pleno ini, yang pertama, agenda pokok adalah pelantikan pengurus Komisi HAK KWI, terdiri dari 10 orang, ada 1 suster, ada 4 romo, dan selebihnya para ibu dan bapak kaum awam. Ini menjadi representasi sesuai dengan direktorium bahwa ada aspek Nusantara seluas Indonesia ini, kepengurusan tidak hanya yang dari Jakarta. Yang kedua, agenda kita adalah rapat pleno dengan memperhatikan 1 best practices. Jadi dalam pleno ini kita laporkan, kita sharingkan, kita informasikan hal-hal baik apa yang terjadi di keuskupan-keuskupan terkait dengan dialog hubungan antara agama dan kepercayaan. Komisi HAK itu mencakup 2 dialog interreligius untuk agama-agama non-Kristen dan kepercayaan, kemudian dialog untuk gereja-gereja. Yang pertama disebut dialog interreligius, yang kedua disebut dialog ekumenis antar gereja. Lalu yang kedua, apa yang disyukuri dari best practices itu sebagai peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, dan dalam mengembangkan peluang-peluang ini kira-kira ada tantangan apa? Tiap-tiap daerah tentu memiliki keunikan masing-masing. Best practices, peluang, tantangan, dan kemudian yang terakhir, harapan. Apa yang diharapkan para ketua dan utusan dari 38 keuskupan plus 1 keuskupan kategorial, yaitu TNI Polri. Kita kira mengharapkan apa? Sinergi apa yang bisa dibangun, baik di tingkat keuskupan, antar keuskupan dalam regio, dan kemudian keuskupan, regio, dan Komisi HAK KWI. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Uskup, Ketua Komisi HAK KWI, yang baru pertama kali ini sebenarnya ada pleno dan luar biasa antusias dari keuskupan-keuskupan seluruh Indonesia yang merupakan sesuatu kehausan atau mereka benar-benar mengharapkan pertemuan seperti ini. Dan sekarang kita sudah memulai dengan baik, maka diharapkan sebetulnya tidak hanya sekedar berdialog soal verbal saja, berbicara, bertemu, dan seterusnya, tetapi harus ada sesuatu tanda, sesuatu kegiatan sungguh bersama antara agama-agama satu dengan yang lain. Inilah yang sebenarnya mau memberikan sesuatu kontribusi dari Komisi HAK ini untuk bangsa dan negara ini, untuk saling bertemu, berdamai, dan bersatu, sehingga dapat melanjutkan teladan-teladan yang luar biasa, cita-cita kita bersama untuk menuju kepada Indonesia emas dan maju. Kepada masyarakat pun semoga juga diberi inspirasi, diberikan sesuatu semangat dan penguatan, sehingga kita sama-sama berjuang bersama agama-agama, berjuang bersama suku-suku, berjuang bersama seluruh bangsa Indonesia ini untuk sekali lagi berdamai, bersatu, dan mewujudkan cita-cita dari Paus dan Imam Besar Ahmad At-Thayyib. Dan jangan lupa juga untuk pesan kepada ketua-ketua komisi dan sekretaris, mari kita saling bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga terwujudlah cita-cita yang benar-benar komprehensif untuk kita semua. Antara komisi yang terkait satu dengan yang lain ini saling mendukung dan saling menguatkan, sehingga benar-benar cita-cita apa yang diharapkan bisa sungguh tercapai. Saya Romo Hiro dari Keuskupan Kuteng. Saya ditugaskan oleh Uskup untuk menangani Komisi HAK, dan baru pertama kali ini mengikuti kegiatan rapat pleno tingkat nasional. Pertama-tama saya sungguh berbahagia berjumpa dengan banyak teman dari seluruh keuskupan di Indonesia. Di pertemuan pertama saya mendapat banyak insight baru tentang trik-trik atau strategi-strategi yang harus kita lakukan
dalam rangka untuk menjaga dialog antar agama di Indonesia. Kebetulan background saya juga, home base studi saya juga di bidang dialog antar agama. Dari materi-materi yang dibawakan atau didiskusikan dalam rapat pleno ini menghidupkan kembali pengetahuan saya tentang dialog antar agama, tapi sekaligus memperkuat teori-teori atau konsep-konsep yang pernah saya dapat di ruang kuliah. Dan selama ini melakukan penelitian, dan apa yang didiskusikan, apa yang dibicarakan dalam rapat ini sungguh sangat meneguhkan, menguatkan, dan memberikan optimisme baru kepada saya sebagai Ketua Komisi HAK di Keuskupan agar lebih kreatif lagi untuk menyusun strategi-strategi baru dalam upaya mengembangkan dialog antaragama di tingkat Keuskupan. Satu keunikan dalam pleno kali ini adalah sesuai dengan buku pedoman orientasi untuk dialog dalam rangka pastoral dialog kita, yaitu dokumen Dialog dalam Kebenaran dan Kasih yang diterbitkan oleh Dewan Kepausan untuk Dialog Interreligius pada waktu itu tahun 2015, kita diajak untuk mengapresiasi. Apa yang diapresiasi? Yang diapresiasi adalah orang-orang muda yang mau terlibat di dalam dialog. Itulah sebabnya pada waktu pembukaan kita melakukan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada teman-teman para ketum organisasi kepemudaan lintas agama, Katolik, Muhammadiyah, NU, Hindu, Buddha, Konghucu, ikut ambil bagian di dalamnya, termasuk juga di dalam organisasi kepemudaan dari Kristen. Mereka kita apresiasi karena mereka menjadi rekan yang sehati seperjalanan untuk berdialog dalam kebenaran dan kasih. Itu dinamika pleno kita bersyukur dukungan semua pihak sangat bagus, dan kita berterima kasih Bapak Uskup hadir menyertai kita sampai akhir. Dari awal kehadiran Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono sebagai Ketua Komisi HAK KWI itu sangat meneguhkan, menghibur, dan menguatkan kita semua. Banyak pertanyaan tentang kesulitan tantangan dialog mendapat jawaban yang bijaksana dan menyejukkan. Kurang lebih itu yang kita lakukan di dalam pleno Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terima kasih. There's nothing we can't do.